Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang mikrometer sekrup ya. Bentukannya seperti ini ya alatnya. Nah, Ibu mau tanya dulu nih sebelumnya. Coba dicek di saku kalian masing-masing, ada nggak uang koin Rp1.000? Nah, coba dilihat dulu ketebalannya. Coba bandingkan dengan kartu pelajar kalian, mana yang lebih tebal? Apakah koin Rp1.000 atau kartu pelajar kalian? Nah, ketebalannya itu tidak bisa diukur dengan penggaris ya. Ya, karena sangat tipis gitu ya. Nah, jadi gimana kita bisa tahu ketebalannya ya, dan mana yang lebih tebal, apakah koin atau kartu pelajar? Nah, kita pelajari setelah ini ya. Oke, mikrometer sekrup ya. Apa sih mikrometer sekrup itu? Mikrometer sekrup itu adalah alat ukur dengan presisi yang tinggi untuk mengukur benda-benda dengan ketebalan yang tipis. Seperti tadi ya, di awal tadi koin sama kartu pelajar. Atau bisa juga contoh yang lain, diameter kawat, diameter sekrup, atau ketebalan kabel ya, kalau buat di kelistrikan. Nah, ini digunakan untuk apa sih di dunia nyata? Ya, nah ini untuk industri teknik dan di lab fisika ya, kalau untuk penelitian. Misal nih ya, misal di industri teknik, besok kalian harus merakit mobil ya, atau pesawat misal. Nah, semua mesin-mesinnya itu harus kuat, harus kokoh ya, jangan sampai ada yang longgar sedikit. Kenapa? Karena kalau semisal nggak diukur dengan baik, pesawatnya udah jadi ya, udah siap pakai, mau dinaikin, nggak taunya ternyata di dalamnya mesin-mesinnya pada longgar ya, jadi waktu terbang malah pada copot gitu ya. Nah, itu sangat berbahaya. Oke, nah jadi alat mikrometer sekrup ini itu sangat penting ya, ya untuk mengukur tadi ya alat-alat atau misal sekrup ya, ya jadinya dia bisa kenceng ya kalau dipasang di mesin-mesin atau alat-alat kayak gitu. Nah, seberapa presisi sih, seberapa teliti alat mikrometer sekrup itu? Nah, 1/100 mm ya, bayangkan aja ya, 1 mm yang biasa kalian lihat di skala terkecil penggaris ya, nah itu masih dibagi 100. Jadi sangat teliti ya mikrometer sekrup ini ya. Ya, jadi akurasinya itu 0,01 mm. Oke, sekarang bagian-bagian mikrometer sekrupnya. Yang pertama di sebelah sini itu ada anvil. Buat apa sih? Nah, ini tuh buat tatakan ya, landasan atau ya landasan bendanya pas mau dijepit itu ya. Kemudian yang kedua spindle. Nah, itu ini ya yang bisa maju mundur ini. Ya. Fungsinya buat tadi menjepit benda. Jadi bendanya nanti ditaruh di sela-sela sini, terus dijepit sama spindle gitu ya. Kemudian yang ketiga ada lock. Nah, kalau lock ini itu buat ngunci spindlenya biar nggak gerak-gerak. Jadi kalau misal udah ada benda di sini buat diukur, misalnya ngukur baut ya. Nah, itu spindlenya dimajukan ya, diputer. Nah, terus sampai notok, baru ini dikunci ya, di lock. Ya, ini kan ada tuasnya ini ke kanan ya. Kalau ke kanan itu udah mengunci. Kalau mengunci, spindlenya udah nggak bisa gerak-gerak lagi.
Kalau membuka gimana? Ya tinggal digeser aja ke kiri. Kayak gitu. Kemudian yang keempat ada sleeve. Sleeve ini apa? Nah, ini buat ini ya, melihat skala utamanya. Nah, ini coba kita lihat dulu skala utamanya. Nah, di sini tertulis 5 ya, tapi yang kita pakai ini ya, yang paling kanan ya. Yang paling ujung kanan. 5, 6, 7, 8 ya. Yang paling sini tuh 8. Jadi skala utamanya 8. Kemudian ada timbel ya, timbel. Ya, timbel itu tempatnya ini ya. Ada skala nonius tertulis di timbel ya. Oke. Skala noniusnya berapa? Kita lihat dulu. Ini ya, caranya yang satu garis lurus ya. Set ini ya 0 ya berarti. Oke, jadi tadi skala utamanya 8, skala noniusnya 0. Lah ini kan ada seperti ini kan. Nah ini buat apa ini? Ini tuh buat muter. Kalau dia muternya ke atas, spindle-nya nanti semakin kencang. Kalau dia diputar ke bawah, nah spindle-nya semakin mengendur ya, atau melonggar. Kayak begitu. Nah kemudian yang ini, yang kecil ini namanya raket knob. Apa itu? Nah ini sama ya caranya, kalau digerakkan ke atas semakin mentok, semakin maju ya spindle-nya. Kalau ke bawah itu semakin longgar. Lah gunanya buat apa? Gunanya, bedanya sama ini apa ya? Nah bedanya, kalau ini kalau diputer itu langsung banyak ya, langsung banyak. Kalau yang raket nom ini kalau diputer itu majunya sedikit-sedikit. Ya. Nah ini misal ini udah ditaruh benda di sini ya kan, ya terus diputer raket knobnya, nah itu nanti bakal bunyi kretek-kretek kayak gitu. Kalau udah bunyi artinya apa? Artinya spindle-nya ini sudah notok atau sudah menjepit dengan baik bendanya. Nah begitu. Kalau belum bunyi berarti spindle-nya ini belum notok gitu ya. Ya harus sampai bunyi dulu, baru di lock ya. Di lock lalu kita lihat ini tadi skala utamanya berapa dan skala noniusnya berapa. Kemudian yang terakhir ini ada frame ya, yang bentuknya kayak U ini buat apa? Ini buat menopang seluruh alat ini ya. Ya sekaligus buat pegangan. Oke. Kemudian bagaimana cara menghitung mikrometer skropnya? Ya. Nah, alatnya ini kan mikrometer skrup ya. Nah, ini. Nah, bentukannya kayak gini ya. Kalau kita mengukur ketebalan benda. Nah, ini kita sedang mengukur diameter baut ya. Oke, ini udah ke kanan, locknya berarti udah mengunci. Oke. Tinggal kita hitung aja skala utamanya berapa ini ya. Kita lihat dulu. Oke, 16 ya, yang paling ujung kanan. Terus skala noniusnya yang satu garis ya 10 ya. Ya. Kita tulis dulu skala utamanya 16 mm, skalanya milimeter ya. Untuk skala nonius ini 10 dikali 0,01. Kenapa ini 0,01? Ini apa sebenarnya? Nah, jadi ini tuh adalah skala terkecilnya ya. Tadi udah dibahas sebelumnya. Skala terkecil mikrometer skrup itu 1/100 mm atau 0,01 mm ya. Ya, itu digunakan untuk menghitung skala nonius ini. Gitu ya. Jadi berapa? 0,10 mm. Lalu hasilnya skala utama ditambah dengan skala nonius, jadinya 16 mm ditambah 0,10 mm jadinya 16,10 mm. Nah, jadi diameter dari baut ini adalah 16,10 mm. Begitu ya caranya. Yuk lanjut lagi contoh yang kedua. Nah, ini kita mengukur apa? Kabel ya ini ya. Ya, mengukur kabel.
ketebalan kabel. Oke, kita lihat dulu skala utamanya berapa. Kita besarkan dulu. Nah, di sini ya, yang paling ujung kanan 11 ya, 11. Oke, terus skala noniusnya itu yang satu garis lurus. Nah, ini jadi berapa? 25. Oke, jadi kita tulis dulu skala utamanya 11 mm dan skala noniusnya ini 25 dikali 0,01 mm kayak tadi ya. Caranya sama dengan berapa? 25 kali 0,01 itu 0,25 mm. Hasilnya kayak tadi, skala utama ditambah skala nonius, berarti 11 mm ditambah 0,25 mm, jadinya 11,25 mm. Nah, itu adalah ketebalan dari kabel ya, ketebalan dari kabel 11,25 mm. Jadi seperti itu ya caranya. Nanti kalau ada yang belum paham boleh banget ditanyakan ya. Nah, sekian dulu video dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.